Halo semuanya. Oke, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang, wah ini bisa dibilang bakal nentuin arah masa depan peradaban kita. Namanya Quantum Nanosingularitarianism. Kedengerannya rumit ya? Tenang aja, kita bakal bedah bareng-bareng konsep yang diambil dari karya Muhammad Amin ini, dan kita lihat apa sih artinya buat hidup kita nanti. Kita mulai dari pertanyaan yang paling fundamental. Coba bayangin, kalau suatu saat nanti kita bisa melampaui batas-batas kemanusiaan, bahkan bisa jadi seperti Tuhan. Nah, Tuhan yang seperti apa yang kita inginkan? Coba ingat-ingat pertanyaan ini ya, karena ini bakal jadi kompas kita selama pembahasan ini. Sip, kita masuk ke bagian pertama, akselerasi. Perjalanan kita dari zaman alat batu sampai ke era kecerdasan super. Coba deh kita lihat timeline ini. Kelihatan banget kan polanya? Jarak waktu antara satu terobosan besar ke terobosan berikutnya itu makin pendek. Dulu butuh jutaan tahun, terus jadi ribuan tahun, lalu ratusan, dan sekarang mungkin cuma tinggal hitungan dekade aja. Nah, percepatan yang gila-gilaan inilah yang jadi panggung buat semua drama yang bakal kita bahas. Terus apa akibatnya? Bayangin aja, mobil balap Formula 1, tapi yang nyetir masih belajar pakai mobil manual. Nah, teknologi kita itu F1-nya, sementara sistem sosial dan politik kita, ya masih gagap dan ketinggalan. Hasilnya, kekacauan global. Kita kewalahan sama masalah-masalah yang sebetulnya kita ciptain sendiri lewat kemajuan kita. Lanjut ke bagian 2, tantangan singularitas. Ini dia nih, momen di mana kita bukan lagi makhluk paling cerdas di planet ini. Jadi, apa sih singularitas teknologi itu? Gampangnya gini, itu adalah titik di mana AI, ciptaan kita sendiri, jadi jauh lebih pintar dari kita. Dan ini bukan cuma pintar main catur atau goya, tapi pintar dalam semua hal, bener-bener segalanya. Nah, pertanyaan ini bikin konsep yang tadinya abstrak jadi terasa sangat personal dan jujur agak bikin merinding. Kalau kita bukan lagi yang paling pintar, terus peran kita jadi apa? Gimana caranya kita bisa pastiin semua manusia tetap bisa hidup sejahtera dan punya tujuan? Kenyataannya adalah dunia kita tuh belum siap sama sekali. Masalah yang sekarang aja udah bikin pusing. Polarisasi karena media sosial, perang teknologi antar negara adidaya, robot yang mulai ngambil alih kerjaan, semua itu bakal jadi 10 kali lipat lebih rumit pas singularitas datang. Taruhannya benar-benar masa depan peradaban kita. Oke, setelah kita bahas masalahnya, sekarang kita coba lihat solusinya. Bagian 3, bertahan dari transisi. Gimana caranya kita membangun jembatan yang kokoh ke masa depan? Jadi gimana caranya kita bisa selamat dari goncangan besar ini? Muhammad Amin mengusulkan ada 2 alat ekonomi utama yang bisa kita pakai. Yuk, kita bedah satu persatu, karena ini penting banget sebagai fondasi praktis buat dunia yang bakal dipenuhi AI. Alat pertama, pajak AI dan robot. Logikanya simple banget. Kalau robot dan AI yang ngerjain pekerjaan, ya mereka juga yang harus bayar pajak kan? Tujuannya bukan buat nyetop inovasi loh ya, tapi buat mastiin kekayaan yang dihasilkan otomatisasi ini bisa didistribusikan kembali untuk melindungi masyarakat dari ketimpangan yang ekstrim. Lalu, alat kedua, pendapatan dasar universal atau sering kita dengar sebagai UBI. Ini semacam gaji rutin tanpa syarat buat setiap orang. Eits, ini bukan buat bikin orang jadi malas ya. Justru sebaliknya. Tujuannya adalah membebaskan kita dari kewajiban kerja hanya untuk bertahan hidup. Jadi, kita bisa fokus ke hal-hal yang lebih bermakna, belajar hal baru, berkreasi, dan ngembangin diri. Tapi ya, UBI ini bukan tongkat sihir, pasti ada pro dan kontranya. Di satu sisi, ini bisa banget ngurangin kemiskinan dan memicu ledakan kreativitas. Tapi di sisi lain, biayanya super mahal, dan ada juga kekhawatiran soal motivasi orang untuk bekerja. Jadi tantangan terbesarnya adalah menemukan keseimbangan yang pas, yang pastinya nggak gampang. Oke, kita geser dari ekonomi ke sesuatu yang lebih filosofis. Bagian 4, jenis manusia baru. Pertanyaannya, kita ini bakal jadi makhluk seperti apa nantinya? Karena di masa depan, kata manusia itu mungkin nggak cuma merujuk pada satu jenis, bisa jadi ada 3 cabang evolusi. Pertama, manusia klasik, ya seperti kita sekarang, mengandalkan kemampuan biologis alami. Kedua, manusia hibrida, yang mengupgrade diri pakai teknologi, misalnya implan otak atau prostetik canggih. Dan yang ketiga, transhuman, yang benar-benar menyatu sama AI dan nanoteknologi untuk melampaui semua batasan biologis. Nah, ini dia masalah besarnya. Kalau ada kelompok yang secara fundamental ribuan kali lebih kuat atau lebih pintar dari yang lain, gimana caranya kita bisa menciptakan masyarakat yang adil? Gimana kita bisa mencegah adanya kasta biologis yang baru? Ini pertanyaan etis yang super rumit. Dan untuk menjawab tantangan inilah muncul ide utamanya, Quantum Nanosingularitarianism.
Intinya, ini adalah sebuah sistem politik ekonomi baru yang dirancang untuk dunia di mana manusia itu udah beragam. Tujuannya adalah menjamin setiap makhluk yang punya kesadaran, entah itu manusia klasik, hibrida, transhuman, atau bahkan AI sekalipun, punya hak dan sumber daya yang sama untuk mencapai potensi maksimalnya. Sekarang, kita sampai di bagian terakhir, puncak dari semua pembahasan ini. Bagian 5, pertanyaan tentang Tuhan. Sebenarnya, untuk apa sih semua ini? Kutipan ini benar-benar kena banget. Coba kita renungkan. Kalau kita udah bisa ngelakuin apa aja, bisa nyiptain apa aja yang kita mau, terus apa? Kalau semua masalah material udah selesai dan semua batasan biologis hilang, apa tujuan kita ada di sini? Untuk mencari tujuan itu, kita bisa melihat ke beberapa filosofi besar. Ada misalnya pandangan dari Timur Tengah, di mana posisi manusia adalah sebagai hamba atau penguasa di bawah Tuhan. Lalu ada filosofi Timur yang tujuannya justru meniadakan ego dan hasrat untuk mencapai pencerahan atau moksha. Tapi ada juga jalan ketiga yang berbeda yang ditawarkan oleh filosofi Jawa. Nah, dari berbagai pilihan itu, penulis menyarankan sebuah visi yang sangat positif dan optimis. Jadi tujuan akhir kita itu bukan untuk jadi penguasa yang menuntut disembah, bukan juga untuk menghilang dan melebur jadi ketiadaan. Sebaliknya, tujuan kita adalah untuk memperindah, menjadi pencipta keindahan. Dan visi yang luar biasa ini dirangkum dengan indah dalam satu frasa dari filosofi Jawa kuno. Mamayu Hayuning Bawana artinya memperindah alam semesta yang sudah indah. Itulah misi akhirnya. Bukan menaklukkan, bukan lari dari kenyataan, tapi untuk berpartisipasi dalam proses penciptaan. Mengambil alam semesta yang udah luar biasa indah ini, dan dengan kekuatan dahsyat yang mungkin akan kita miliki, kita tambahkan lagi keindahan di dalamnya. Sebuah tujuan akhir yang sangat puitis dan penuh harapan untuk masa depan kita semua.